Lalu kalau pertanyaannya, kalau 24 jam kan bikin boncos, berarti biayanya kan gede. Berarti kita harus hemat, turunin biddingnya atau naikin budgetnya. Ketika budgetnya teman-teman terbatas, ya biddingnya diturunin. Kalau masih terbatas lagi, rekomendasi dimatiin. Itu kalau benar-benar budget iklannya terbatas ya. Tapi untuk fashion, memang budget iklan itu harus besar. Karena fashion itu, kalau di Shopee ya, trafficnya paling gede di fashion. Nah, ini sudah ada toko yang pertama dari The Line Official Store. Ini produknya fashion. Kalau kita lihat tampilan depannya, toko ini udah Shopee Mall. Secara performa chat, jadi kita karena terbatas waktu, karena di sini sekitar ada 4-5 toko yang akan dibedah, kita nggak masuk. Kalau biasanya kita lihat performa tokonya, kesehatan tokonya. Tes. Biasanya kita lihat kesehatan tokonya, tapi untuk kali ini kita cuma lihat tampilan depannya. Secara penilaian bagus, performa chat juga bagus. Kenapa kok performa ini penting? Karena marketplace itu juga melihat ketika performa toko kita jelek, traffic itu juga jarang yang masuk. Secara otomatis dari marketplace juga akan menyukai toko-toko yang memiliki kesehatan toko yang bagus. Balas chatnya cepat, pengirimannya cepat, penilaian produknya bagus. Karena marketplace sendiri kepingin dari sisi pembeli itu punya buying experience yang bagus. Itu salah satu faktornya. Lalu kita langsung masuk aja ke dashboard iklan. Nah, sebelum kita ngelihat iklannya, kira-kira kalau dari Cherny sebagai owner, yang problem ini apa nih? Jadi kita langsung masuk aja fokus ke kira-kira problemnya apa yang ingin dibedah, yang ingin ditanyakan. Mau omsetnya naik? Wah, pertanyaan yang berat. Kita lihat untuk 3 bulan terakhir, secara traffic bagus ya. Secara traffic naik terus. Ini dari sisi iklan, penjualan 269 juta dengan biaya 69,2. Nah, kira-kira kalau dari CRN sendiri ini masuk nggak biaya iklannya? Nggak masuk ya? Terlalu mahal. Untuk budget iklan sendiri kira-kira berapa persen? Budget iklan nggak apa-apa mahal, tapi tujuannya kan itu. Berapa persen kira-kira untuk iklan? 20%. 20%. Ya, kalau 20% ini udah lewat. Ini sekitar 30 lebih ya. 30-an. 30-an. Kita lihat 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir pun kurang dari 30%. Lumayan lah, 1 bulan terakhir berarti efektivitasnya semakin baik. Tapi masih tetap di atas 20% ya. Nah, kalau dari Gaspol sendiri, biasanya kita akan lihat apa yang pertama kita bisa cek apa yang bikin boncos. Produk mana yang menghabiskan biaya yang besar. Atau kita malah pilih mana penjualan yang paling besar. Kalau penjualan yang paling besar itu kita bisa optimalkan. Tapi untuk case ini kita lihat biaya yang paling besar di produk ini. Iklan produk serupa. Efektivitasnya rendah sekali. 2,81 itu berarti sekitar 40% lebih untuk biaya iklannya. Kita cek. Nah, saya nggak sarankan teman-teman ketika beriklan itu modalnya tanpa batas ini ya. Karena ini rawan banget boncosnya gitu. Kita nggak terkontrol. Jadi kita harus set dulu modalnya. Ketika modalnya itu kurang, nah boleh ditambah.
Tapi jangan di-setnya tanpa batas, karena ini berbahaya. Berbahaya karena kalau boncos kita udah out of control. Kita lihat langsung di satu produk yang iklan produk serupa. Oke, 1 bulan terakhir. Kemarin sewaktu 11.11 pun cukup boncos kalau dengan acuan 20% biayanya. Kriterianya saya ubah dulu. Secara efektivitas juga nggak terlalu baik. Tapi penjualan di penempatan iklan yang kamu mungkin juga suka, ini cukup tinggi. Lebih dari rekomendasi. 2 penempatan iklan ini teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau kamu mungkin juga suka, itu ditampilkannya ketika ada pembeli yang berbelanja, toko lain gitu ya. Iklan kita muncul di bawahnya sebagai pembanding gitu. Misal ada yang beli celana kulot, udah masuk ke toko, lihat, terus di bawahnya muncul produk kita. Jadi biasanya kalau kita punya harga yang paling murah, atau ya reasonable lah harganya, fotonya bagus, judulnya menarik gitu, seperti yang orang cari, konversinya cenderung lebih tinggi untuk kamu mungkin juga suka. Tetapi untuk rekomendasi, ini berdasarkan behavior teman-teman. Ketika teman-teman itu sukanya lihat fashion gitu ya, ketika buka aplikasi Shopee di awal, itu langsung muncul nih berbagai macam produk yang sesuai dengan behavior belanja teman-teman. Jadi biasanya rekomendasi ini memang cenderung dilihatnya lebih banyak, tetapi CTR-nya lebih kecil, kecenderungannya. Hampir di mayoritas klien gaspol seperti itu. Dan menghasilkan juga penjualan yang tidak sebesar kamu mungkin juga suka. Jadi salah satu caranya, semisal mau menghemat, kalau buat di gaspol, rekomendasi ini kami matikan. Itu salah satu caranya. Karena kita mau menghemat kan. Ini tujuan beriklannya kita mau menghemat, tapi mendapatkan hasil yang optimal. Jadi mungkin kamu juga sukanya tetap berjalan. Ini dalam satu hari rata-rata kalau kita ngelihat bukan di double date, itu jumlah kliknya sudah cukup banyak untuk kategori fashion. 675 klik, 400 klik, 200 ini untuk fashion masih kekecilan ya. Tetapi setelah double date ini trafficnya agak banyak turun. Ini banyak turun. Tapi memang 2 hari terakhir ini traffic memang cenderung turun sih, rata-rata. Kita nggak bisa lihat periode yang pendek. Biaya iklan dengan traffic yang tadi seharusnya ini cukup oke. Ini cukup oke. Tapi kembali lagi, harus di-set untuk batasnya. Ini beberapa hari itu biayanya sekitar ada yang 400.000, ada yang 100.000. Kalau boleh tahu, ini biaya iklan sepertinya sering diubah-ubah ya. Jadi buat teman-teman di sini, iklan itu kalau bisa sekali set, kita tunggu 7 hari atau 2 minggu, baru kita ubah-ubah untuk biddingnya. Jangan 2 hari, kayaknya kurang jalan, langsung kita ubah. Besoknya kurang jalan, kita ubah. Kita nggak dapat data yang valid untuk dievaluasi. Yang pertama itu. Yang kedua juga, seringkali gini, kita set, misal sekarang kita setnya Rp200 gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu hasilnya akan berbeda. Kecenderungannya akan naik, sampai titik di mana itu akan stabil. Entah stabilnya itu nggak dapat traffic, atau dapat traffic yang cukup besar. Jadi, jangan diotak-atik sesering mungkin untuk bidding. Jadi, misal ubah sekarang, tunggu seminggu, kita bisa evaluasi. Kenapa kok saya bisa lihat ini sering diubah-ubah? Karena lonjakan trafficnya ini sulit untuk dianalisa gitu. Lonjakan traffic
449 klik biaya 100.000. 675 biaya 100.000. 934 biaya 280. Ada yang turun, ada yang ngedrop juga di sini akhirnya. 289, 84.000. Jadi kelihatan sering diotak-atik. Jadi ini jangan keseringan diotak-atik. Kalau boleh saya set, ini boleh saya set nggak untuk yang serupa ini? Saya set dulu 230 karena menurut saya dari traffic di sini itu jumlah kliknya udah cukup banyak. Tapi jangan diotak-atik. Ini tetap dinyalakan dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kurang efektif, yang dimatikan itu yang rekomendasi. Ketika kurang efektif ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya itu, nah ini kelihatan ini kosong, habis itu ada, ini kayaknya habis diotak-atik juga gitu. Jadi modalnya ini jangan dibiarin tanpa batas, kita set aja. Misal modal hariannya 100.000 gitu. Ketika, ini contoh iklan kemarin, ketika 100.000, misal 50.000 habis di jam 12 siang, teman-teman harus bikin bagaimana caranya iklan itu berjalan 24 jam. Kenapa? Yang sering saya ulang-ulang, karena penjualan paling banyak, traffic paling tinggi itu biasanya terjadi di malam hari. Kalau saya tanya di sini, mayoritas pasti berbelanjanya itu kebanyakan mau tidur masih buka handphone kan, masih cari-cari barang, dan itu terjadinya di malam hari. Kalau kita punya budget cuma habis sampai jam 12 siang, sayang. Ini terbukti kan, ada penjualannya di malam harinya cukup banyak gitu, dibandingkan pagi sampai siang. Jadi kalau bisa traffic itu penuh 24 jam. Lalu kalau pertanyaannya, kalau 24 jam kan bikin boncos, berarti biayanya kan gede. Berarti kita harus hemat, turunin biddingnya, atau naikin budgetnya. Ketika budgetnya teman-teman terbatas, ya biddingnya diturunin. Kalau masih terbatas lagi, rekomendasi dimatiin. Itu kalau benar-benar budget iklannya terbatas ya. Tapi untuk fashion, memang budget iklan itu harus besar. Karena fashion itu, kalau di Shopee ya, trafficnya paling gede di fashion. Jadi sehari satu produk itu traffic 400, 500 itu wajar. Bahkan rata-rata di klien kami itu traffic perharinya per satu produknya itu bisa sampai di atas 1.000 untuk kliknya, jumlah klik per hari. Jadi memang fashion itu kompetisinya semakin ketat, kita harus bikin iklannya itu berjalan 24 jam. Itu. Nah, kalau di produk serupa kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau dari JRT ada yang mau ditanyain? Dari teman-teman yang lain? Iya. Dua 24 jam. Yang nggak mati seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, pilihannya modalnya dinaikin. Itu yang pertama, yang paling gampang. Ketika 100.000 itu berhentinya di jam 12 siang, oh ini 50.000 sih kemarin, 50.000, berarti kita bisa kira-kira sampai malam itu berapa? Kita coba naikin 100.000 dulu. 100.000 biasanya habis di jam 6 sore gitu. Ya kita tambah lagi. Biar trafficnya itu penuh sampai jam 12 malam. Kalau memang mau menghemat ya. Ya. Ini kan 50.000 dapat klik 175, berarti per kliknya berapa? 50.000, 175. Per kliknya 285 sekian.
Rp285 per klik. Nah, kalau memang budgetnya terbatas, ya jangan 285, turunin aja ke Rp200. Gitu. Tetapi kalau Rp200 kok nggak dapat traffic ya? Ya berarti kompetisinya memang ketat di kategori ini, harus dinaikkan biddingnya, budgetnya juga harus dinaikkan. Gitu. Ya. Oh, maksudnya on off gitu iklannya. Dinyalakan sore hari biar sampai dapat malam, nanti malam dimatikan. Kalau kita punya 100 SKU, apakah akan set begitu satu persatu? Ya, saya nangkep. Misal dapat 2 SKU hero dan kita mau otak-atik 2 itu aja. Kalau buat saya nggak sarankan itu. Yang pertama, secara algoritma kita akan ngacak ya. Itu kalau berdasarkan pengalaman. Memang ada beberapa peserta kelas sebelum-sebelumnya melakukan hal itu. Jadi sore dia nyalain, malam dia matiin. Besoknya gitu lagi, nyalain, matiin. Tapi berdasarkan pengalaman di Gaspol, ketika kita nyalain, matiin, kita itu nggak dapat data yang komplit gitu loh. Karena terkadang pagi hari pun, di jam-jam tengah malam ini, ada pembelian yang besar. Kita coba lihat 1 bulan terakhir, di tanggal 2 November. Nah, di pagi ternyata ada penjualan yang besar juga. Ini di jam 10 pagi. Jadi, kalau saran dari kami, itu 24 jam. Jangan matiin, nyalain. Lebih baik 24 jam. Kalau misalkan di budgetnya habis di tengah malam, misalkan kan dari sore setting, budgetnya habis di tengah malam, apa harus tambah lagi, ulang lagi, budgetnya atau udah jadi aja? Tengah malam itu maksudnya jam 3 pagi. 3 pagi lebih baik direlakan aja kalau itu. Jadi kita ngejarnya itu malam yang di kisaran ini loh. Antara jam 8 sampai jam 11 malam. Bahkan kalau habisnya di jam 11 malam gitu ya, sisa 1 jam gimana? Ya udah nggak apa-apa, relakan aja. Karena peak-peaknya orang berbelanja itu di malam hari. Sampai detik ini ya, behavior-nya seperti itu. Gitu. Ya, mungkin satu, nanti kita berlanjut, mungkin ada pertanyaan di toko yang lain. Ya. Dinamis. Dinamis ini Shopee akan menurunkan di sini, teman-teman bisa lihat, akan naik atau turun sampai maksimum 50% untuk mendapatkan tingkat penjualan yang optimal. Jadi bisa naik, bisa turun. Let's say kita ya iklan Rp200. Biaya iklan per kliknya bisa ke 300, bisa juga ke 100. Karena 50% naik turun. Lalu acuannya apa Shopee? Acuannya efektivitas menurut Shopee. Menurut dia. Ketika iklannya itu berjalan bagus, trafficnya tinggi, CTR-nya tinggi, dia akan naikkan ke Rp300. Tapi ketika nggak bagus, ya dia turunin ke Rp100. Untuk masalah mode dinamis ini kita memang harus try and error. Bulan ini kita bisa pakai, bulan depan belum tentu kita bisa pakai. Beberapa di klien kami gitu. Makanya di Gaspol itu kita pantau iklan itu harian, pantau ya. Tapi optimasi kita berdasarkan periode mungkin seminggu, mungkin 2 minggu. Tapi dipantaunya harian. Karena itu penting untuk kita menentukan optimasi berikutnya. Apakah ini dipakai atau enggak, biddingnya bagaimana. Gitu. Oke, sekarang kita langsung pindah aja ke toko yang kedua. CR-nya nanti kalau kurang, nanti bisa tanya ke anggota.